Halo teman-teman, apa kabarnya? Kembali lagi di channel ini dan masih setia membahas tentang UMKM terutama perkreditan. Nah, ada satu isu menarik yang akan jadi konten hari ini, yaitu adalah sempat pinjol bisa jadi penghambat program 3 juta rumah Prabowo. Nah, ternyata Prabowo punya program yaitu 3 juta rumah. Seperti apa program ini dan kenapa pinjol bisa menghambat? Kalian bisa simak video ini sampai selesai. Sebelumnya kita akan membahas dulu apa toh program 3 juta rumah Prabowo, karena menurut saya ini adalah satu program yang sangat keren banget ya. Nah, kita mau lihat di artikel ini teman-teman dari kompas.com. Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan menjalankan program 3 juta rumah pada era kepemimpinannya nanti. Program tersebut perlu dinanti realisasinya, mengingat isu perumahan rakyat masih menjadi permasalahan yang belum terselesaikan di Indonesia, baik itu tentang backlog maupun rumah tak layak huni. Nah, kita akan lihat langsung ke bawah. Hasim menargetkan target pembangunan 3 juta rumah adalah untuk periode 1 tahun. Sehingga dalam satu periode kepemimpinan Prabowo atau dalam waktu 5 tahun akan dibangun 15 juta rumah untuk rakyat. Wah, ini keren banget ya teman-teman, karena programnya akan membangun 15 juta rumah untuk rakyat. Nah, tentu saja ini bukan rumah gratis. Ini adalah rumah yang menurut saya rumah murah yang bisa dikredit atau dicicil dengan biaya yang sangat rendah. Nah, kita akan lihat untuk detail dari program dari 3 juta rumah Prabowo ini. Bagaimana strategi untuk mencapai target pembangunan 3 juta rumah? Agar target pembangunan 3 juta rumah per tahun tercapai, pemerintah Indonesia merancang sejumlah strategi untuk memperkuat sisi permintaan dan penyediaan perumahan. Pertama, pemerintah berencana menyediakan pembiayaan perumahan yang lebih terjangkau dengan berbagai skema subsidi. Fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan FLPP yang mendukung dukungan anggaran dari APBN. Menawarkan subsidi bunga untuk meringankan cicilan bagi rumah. Program ini ditambah dengan skema KPR Tapera yang melibatkan BP Tapera, membantu masyarakat menabung secara kolektif untuk memiliki hunian. Pemerintah juga mengusulkan perpanjangan tenor KPR hingga 30 tahun untuk memperkecil beban cicilan bulanan. Nah, jadi ini adalah suatu bentuk program perumahan murah untuk rakyat. Ya, mungkin seperti FLPP, tapi saya yakin ini akan lebih murah dari rumah subsidi. Kemudian yang lebih menarik adalah masa tenornya yang hingga 30 tahun. Nah, kita mau lihat lebih detail lagi. Gratis pajak, harga rumah bakal diskon 21%. Sebelumnya program 3 juta rumah yang diusung pemerintahan Prabowo kini tengah berupaya menghapus sejumlah ketentuan pajak dalam pengadaannya. Otomatis ini akan membuat harga rumah menjadi lebih murah, khususnya bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Direktur Utama PTN Nixon LP Napitupulu mengatakan pengurangan biaya dapat mencapai total 21% untuk rumah MBR atau masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat berpenghasilan tanggung, yang terdiri dari pembebasan PPN, pemangkasan PPh, dan penghapusan BPHTB, perolehan hak atas tanah dan bangunan. Akan memicu permintaan akan perumahan karena harga jual rumah akan menjadi lebih murah. Jadi menurut saya ini adalah program yang mirip dengan rumah subsidi, namun seluruh pajaknya dipotong sehingga harganya lebih murah dan masa tenor cicilannya menjadi lebih panjang sehingga pembayaran bulannya lebih sedikit. Namun tak sampai di situ teman-teman, saya yakin bahwa bunganya pun akan lebih baik daripada KPR subsidi. Nah, bunga KPR subsidi itu sendiri adalah 5% atau kurang lebih 0,4% per bulannya. Tidak seperti pinjol yang 0,3% tapi per hari. Ini adalah 0,4% per bulan atau 5% per tahun. Nah, jadi ini adalah program yang sangat menarik karena satu rumah harganya sudah disubsidi atau dihilangkan pajak-pajaknya sehingga berkurang 21%. Kalau rumah subsidi sekarang harganya rata-rata sih 160 juta. Ya, kalau dipotong 20% bisa jadi dia harganya kan 100 sampai 130 juta ya. Lebih murah, kemudian bisa jadi bunganya lebih murah, kemudian tenornya lebih panjang. Artinya mungkin dengan angsuran 500 sampai 800 ribu kita sudah punya rumah. Menarik sekali.
Namun yang jadi pertanyaan, apa hubungannya dengan pinjol? Nah, kita lihat di sini. Sebab pinjol bisa jadi penghambat program 3 juta rumah Prabowo. Nah, ini yang menarik, karena kenapa pinjol bisa digadang-gadang menjadi penghambat program kerja dari Prabowo ini. Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia, Junaidi Abdillah, maraknya pinjaman online di kalangan keluarga muda bisa menghambat program 3 juta rumah pemerintahan Prabowo Subianto. Pasalnya, kata dia, banyak aplikasi kredit pemilikan rumah atau KPR subsidi yang ditolak perbankan karena riwayat pinjol yang dimiliki oleh calon nasabah. Nah, sudah jelas ya bahwa aplikasi untuk pengajuan KPR subsidi itu banyak yang ditolak gara-gara pinjol. Nah, ini pasti akan berulang kali lagi. Jadi nanti aplikasi pengajuannya akan ditolak. Rumah 3 juta Prabowo itu akan ditolak oleh pemerintah atau perbankan. Karena apa? Karena masih ada pinjol yang nyangkut, jadi sliknya nyangkut sehingga nggak bisa diaksesi oleh pihak perbankan. Bayangkan teman-teman ya, pinjol itu pinjamannya ya gede-gedenya 20 juta, tapi rata-rata sih menurut saya nggak sampai segitu ya, 1 juta sampai 5 juta. Meskipun ya kecil, tapi rata-rata banyak orang yang pinjamnya berbagai macam platform sehingga jadinya gede banget ya. Bayangkan hanya karena pinjaman 1 juta, 5 juta, 10 juta, selik kita jadi buruk. Sehingga apa? Ketika kita akan berurusan dengan pihak perbankan, sudah pasti nggak bisa atau ditolak karena selik kita bermasalah. Nah, itu yang menjadi penghambat dari program 3 juta rumah Prabowo, yaitu adalah slik dari pinjol. Nah, ngeri banget ya. Program pemerintah yang begitu keren akan terhambat hanya gara-gara pinjol. Nah, kira-kira teman-teman apa yang akan terjadi nanti dan skenario apa yang bakal terjadi untuk mengantisipasi hal itu? Kita akan coba bedah pelan-pelan. Nah, skenario beberapa yang mungkin terjadi adalah yang pertama adalah bahwa Prabowo menghapus pinjol supaya nggak ada lagi pinjol, supaya nggak ada lagi masalah seperti yang sekarang ini. Namun teman-teman, menurut saya rugi kalau pinjol itu dihapuskan oleh Prabowo. Meskipun skenario ini mungkin dikerjakan Prabowo, tapi menurut saya tidak akan dikerjakan dan ini rugi buat kita. Karena apa? Karena sebenarnya pinjol itu adalah platform pinjaman yang paling mudah untuk diakses oleh masyarakat. Jadi kalau dihilangkan, nanti kita akan kehilangan satu platform pinjaman yang mudah diakses. Ya, permasalahan pinjol di sana sini yang masih banyak terjadi itu perlu diperbaiki, bukan untuk dihapuskan. Mungkin dengan bunganya yang direndahkan, kemudian dendanya yang diperingan dan sebagainya, termasuk cara penagihan. Jadi skenario yang pertama ini mungkin terjadi, tapi menurut saya ini paling tidak masuk akal untuk dikerjakan. Dan yang kedua adalah dihapuskan atau diputuskan hutang pinjol. Seperti Pak Prabowo yang menghapuskan atau memutihkan hutang petani, nelayan, dan peternak. Sebenarnya bisa-bisa saja sih Pak Prabowo melakukan ini. Namun menurut saya karena ini tidak jadi jargon kampanye, mungkin tidak dikerjakan karena nominalnya juga gede banget. Tapi nggak salah juga kalau kita berharap supaya hutang pinjol diputihkan seperti peternak, petani, dan nelayan. Skenario yang ketiga adalah Pak Prabowo memperbaiki pinjol. Jadi pinjolnya tidak dihilangkan, namun kelemahan dari pinjol yang sudah terjadi belakangan ini diperbaiki satu persatu. Mulai dari penagihan yang lebih soft, kemudian bunga yang lebih ringan, kemudian denda yang lebih ringan, sehingga masyarakat tetap mendapatkan akses untuk platform pinjaman yang mudah, namun juga nggak mahal dan tidak mencekik leher. Sehingga pelan-pelan silik OJK tidak terlalu banyak dikotori oleh korban-korban pinjol. Nah, skenario yang keempat yang paling mungkin adalah meniadakan persyaratan scoring slik atau BI checking khusus untuk pinjol. Jadi kalaupun di nama kita ada noktah merah dari slik BI checking yang dari pinjol itu ditiadakan, artinya tetap bisa untuk melakukan pengajuan manfaat dari rumah 3 juta dari Pak Prabowo.
Nah, dengan cara seperti itu, mungkin teman-teman yang jadi korban pinjol dan slip BI checkingnya itu sudah jelek, mungkin masih bisa ikut program dari Pak Prabowo dari program 3 juta rumah ini. Oke ya. Nah, mungkin itu saja dari saya. Semoga bermanfaat dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.